Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Baduzaman. Saya duduk di kelas 11 ATPH 4. Saya di sini akan mempresentasikan laporan hasil prakerin di P4S Tani Mandiri pada tanggal 10 Februari sampai 19 Maret 2021. Ini biodata saya. Dan saya lahir di Majalengka 29 Maret 2005 dan selama praktek di P4S Tani Mandiri. Kita masuk pembahasan. Poin 1, pengertian praktek kerja industri. Poin 2, tujuan umum perusahaan. Poin 3, uraian pekerjaan prakerin. Dan yang terakhir, lampiran. Pendahuluan, yaitu nomor 1.1 pengertian praktek kerja industri, nomor 1.2 yaitu latar belakang praktek kerja industri, nomor 1.3 yaitu fungsi praktek kerja industri, nomor 1.4 yaitu tujuan praktek kerja industri. Pengertian praktek kerja industri. Apa sih pengertian praktek kerja industri? Ialah kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau di dunia industri yang relevan dengan kompetensi atau kemampuan siswa sesuai bidangnya. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan prosedur tertentu bagi siswa yang bertujuan untuk magang di suatu tempat kerja, baik dunia usaha maupun di dunia industri. Setidaknya sudah memiliki kemampuan dasar sesuai bidang yang digeluti. Latar belakang praktek kerja industri. Sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, program pendidikan pertanian diselenggarakan dalam upaya penciptakan tenaga teknis pertanian yang profesional. Untuk mencapai harapan tersebut, maka digunakan sistem ganda sebagai perwujudan dari link and match. Dalam prosesnya dilaksanakan dalam dua tempat, yaitu sekolah dan dunia usaha atau industri. Fungsi praktek kerja industri. Fungsi praktek kerja industri ialah mengenalkan siswa-siswi pada pekerjaan lapangan di dunia industri dan usaha sehingga pada saatnya mereka terjun ke lapangan pekerjaan yang sesungguhnya dapat beradaptasi dengan cepat. Terciptanya sumber daya manusia berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan di era teknologi informasi dan komunikasi terkini. Tujuan praktek kerja industri. Poin 1. Menyesuaikan teori yang telah diajarkan di sekolah dengan kenyataan di lapangan. Poin 2. Memberikan suatu pengalaman dan ilmu tentang budidaya tanaman selama siswa mengikuti praktek keahlian di dunia usaha atau industri. Poin ketiga, membentuk pola pikir yang konstruktif, pola pikir bagi siswa-siswi prakerin sehingga dapat melihat peluang di masa depan. Poin keempat, yaitu membentuk etos kerja yang baik sehingga kedepannya siswa-siswi diharapkan dapat menjadi lulusan yang berkualitas dan sosok yang bermanfaat bagi sesama. Tujuan umum perusahaan. Nomor 2.1 Profil perusahaan P4S Tani Mandiri. Nomor 2.2 Sejarah perusahaan P4S Tani Mandiri. Poin 2. Nomor 3 Visi dan misi P4S Tani Mandiri. Nomor 2.4 Struktur organisasi P4S Tani Mandiri. Profil perusahaan P4S Tani Mandiri. Nama perusahaannya ialah P4S Tani Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Teja, Blok Pokek, Majalengka, Jawa Barat, dan dipimpin oleh Bapak Haji Abdul Jalil dan didirikan pada 2 Juni 2004. Sejarah P4S Tani Mandiri. Lembaga pelatihan atau permagangan pertanian dan pedesaan yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh pelaku utama atau pelaku usaha di bidang pertanian secara swadaya, baik secara perorangan maupun berkelompok yang memenuhi standar sebagai suatu lembaga penyelenggaraan
pelatihan bagi masyarakat pertanian. P4S Tani Mandiri berdiri pada tanggal 2 Juni 2004, yang cikal bakalnya adalah kelompok tani penangkar bibit tanaman buah-buahan Kabupaten Majalengka. Mendapat pengakuan dari Badan Pengembangan SDM Pertanian sebagai P4S kelas pemula pada tahun 2005. Dan mendapat pengakuan dan sebagai kelas madya tahun 2011 dengan mendapat sertifikat klasifikasi dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Republik Indonesia nomor 114/P.114/10/10/2010 tanggal 10 Oktober 2010. Visi misi P4S Tani Mandiri. Visi yaitu P4S Tani Mandiri sebagai lembaga diklat swadaya yang berperan aktif dalam peningkatan SDM pertanian petani. Misinya yaitu melaksanakan kegiatan usaha tani yang berorientasi pasar. B. Yaitu menyediakan informasi dan konsultasi bidang pertanian. C. Menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat pertanian. Struktur organisasi P4S Tani Mandiri. Struktur organisasi P4S Tani Mandiri diketuai oleh Bapak Haji Abdul Jalil dan disekretarisi oleh Bapak Didi S. Dan penasehatnya ialah Bapak Henda M. Dan bendaharanya yaitu Ibu Hajah Yayah. Dan struktur kurikulum Bapak Hasan, produksi Puloh S, pemasaran Sanan, akomodasi Heni, dan pembantu umum Ebeng S. Uraian pekerjaan Prakerin selama di P4S Tani Mandiri. Nomor 3.1 Sejarah singkat tanaman durian. Nomor 3.2 Klasifikasi tanaman durian. Nomor 3.3 Morfologi tanaman durian. Nomor 3.4 Syarat tumbuh durian. Nomor 3.5 Jenis-jenis tanaman durian. Sejarah singkat tanaman durian. Durian adalah nama tumbuhan tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara, sekaligus nama buahnya yang bisa dimakan. Nama ini diambil dari ciri khas kulitnya buahnya yang keras dan berlekuk-lekuk tajam sehingga menyerupai duri. Sebutan populernya adalah raja dari segala buah, atau juga disebut King of Fruit. Durian adalah buah yang kontroversial. Meskipun banyak orang yang menyukainya, tetapi sebagian yang lain malah muak dengan aromanya. Sesungguhnya, tumbuhan dengan nama durian bukanlah spesies tunggal, tetapi sekelompok tumbuhan dari marga Durio. Namun, yang dimaksud dengan durian atau tanpa imbuhan apa-apa, biasanya adalah Durio zibetinus, jenis-jenis durian lain yang dapat dimakan dan kadangkala ditemukan di pasar tempatan di Asia Tenggara, diantaranya adalah Cutengensis, kerantungan atau Oakleyanus, durian kura-kura atau kekura atau Graphelion, serta lahung atau dulcis. Untuk selanjutnya, uraian di bawah ini mengacu kepada zibetinus. Poin selanjutnya, klasifikasi tanaman durian. Tanaman durian banyak berbagai macam, yaitu kingdom atau klasifikasinya plantae, subkingdom Tracebionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Bilenidae, ordo Malvales, famili Bombaceae, genus Durio, spesies Durio zibetinus. Morfologi tanaman durian. Durian atau Durio zibetinus merupakan jenis tanaman tropis yang buahnya bisa dimakan. Buah ini dinamakan durian karena kulit buahnya yang sangat keras dan berbentuk tajam menyerupai duri.
Tidak mengherankan apabila sebutan populer untuk buah ini adalah raja dari segala buah atau king of fruit. Ketinggian pohon durian umumnya sekitar 30 hingga 40 meter, tetapi pada beberapa kondisi dapat mencapai ketinggian 50 meter dengan diameter batang antara 2 sampai 2,5 meter. Batang durian tumbuh tegak dan mempunyai banyak percabangan yang nantinya akan menjadi tempat pertumbuhan bunga dan buah. Syarat tumbuh durian. Syarat tumbuh durian yang pertama ialah tanah. Tanaman durian dapat tumbuh dengan baik di tanah yang dalam, ringan, dan sistem pengairannya baik. Derajat keasaman atau derajat keasaman tanah atau pH tanah yang memungkinkan tanaman durian untuk tumbuh berkisar antara 6 sampai 6,5. Yang poin 2, iklim. Tanaman durian pasti dijumpai di berbagai negara se-Asia Tenggara, terlebih Indonesia. Iklim yang cocok untuk menunjang kehidupan tanaman durian adalah iklim tropis karena Indonesia dan sebagai wilayah Asia Tenggara lainnya terletak di garis khatulistiwa. 3. Ketinggian tempat. Tanaman durian cocok ditanam di daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai 650 mdpl. 4. Suhu dan kelembaban udara. Suhu udara yang ideal untuk mendukung pertumbuhan tanaman durian berkisar antara 25 sampai 350 derajat. Sedangkan kelembaban udara yang ideal bagi tanaman durian berkisar antara 50 sampai 80%. Jenis tanaman durian. Tanaman durian banyak jenisnya, terutamanya yaitu poin nomor 1, durian dari Banyuwangi ini punya warna merah terang yang khas. Ukuran lebih kecil dari lainnya, tetapi dagingnya yang sangat tebal. Nomor 2, durian montong. Berukuran sangat besar, ini jadi favorit banyak orang. Dagingnya tebal, isinya tidak terlalu besar, dan manis khasnya. Durian Pelangi, asal Manokwari, Papua Barat. Berwarna unik, yakni campuran merah dan kuning. Yang nomor 4, durian tembaga. Berasal dari Sumatera Selatan. Rasa dagingnya manis pahit, ukuran lebih kecil dari jenis lainnya, dan warna kulitnya hijau. Durian Miming dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Berukuran sangat kecil, dagingnya manis, agak berserat, tebal, dan kasar alkoholnya agak tinggi. Durian Petruk dari Jawa Tengah. Berwarna hijau ke kuning-kuningan, ini punya secara manis dan pahit. Seringkali orang terkecoh dengan warna kulitnya yang masih hijau padahal sudah matang. 7. Durian udang merah berasal dari Malaysia. Sering disebut bibit paling unggul setelah Musang King. Tekstur dagingnya sangat lembut dan tebal. Nomor 8. Durian bawor mirip montong. Dagingnya tebal dan berbiji kecil. Biasanya durian tumbuh musiman, tetapi durian bawor bisa berbuah sepanjang tahun. Nomor 9, Musang King merupakan durian unggulan dari Malaysia yang rasanya enak melebihi montong. Dagingnya yang berwarna kuning dengan tekstur lembut dan tebal. Dan yang terakhir, durian matahari. Daging durian matahari dari Jawa Barat ini berwarna kuning cerah seperti matahari. Aromanya tidak terlalu tajam. Lampiran selama di SMK. Selama di P4S Tani Mandiri. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.